Kalau puasa itu kan seperti biasa pada saat dimulai saat setelah sahur gitu ya, Hmm. itu udah nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai menjelang buka di sore hari Hmm. ketika matahari terbenam. Nah, sesudah itu sampai sebelum tidur, maka kecukupan cairan yang dibutuhkan dalam waktu 24 jam itu harus dipenuhi. Agar tidak terjadi resiko-resiko terhadap ginjal tadi, pola seperti apakah yang perlu diterapkan untuk teman-teman sahabat-sahabat semua yang berpuasa, dokter? Iya, kalau puasa itu kan seperti biasa pada saat dimulai saat setelah sahur gitu ya, Hmm. itu udah nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai menjelang buka di sore hari Hmm. ketika matahari terbenam. Nah, sesudah itu sampai sebelum tidur, maka kecukupan cairan yang dibutuhkan dalam waktu 24 jam itu harus dipenuhi. Jadi jangan ngirit-ngirit dan jangan eh, diborong sekalian gitu. Maksudnya gini, ah kebutuhan cairan itu satu hari misalnya 8 gelas gitu. Hmm. Terus langsung minum 5 gelas pada saat buka, kemudian langsung sebelum tidur 3 gelas gitu. Nggak boleh begitu juga. Oke. Jadi harus dicicil. Jadi pada saat buka, berbukalah dengan cairan, Hmm. boleh minum minuman yang hangat. Kalau nggak suka, sepanjang tidak menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan, mau minuman yang dingin boleh gitu ya, tapi Oke. dianjurkan memang minuman yang hangat supaya saluran pencernaan yang ngasok dari pagi nggak kaget Nggak gitu kalau kaget. dikasih yang dingin. Tapi kalau memang pada beberapa orang, saya minum minuman dingin perutnya biasa aja ya, monggo aja. Hmm. Berbukalah dengan cairan, kemudian jangan lupa makan makanan yang eh, padat tapi penuh dengan cairan. Itu ada di sayur-sayur dan buah-buah. Nah, kemudian setelah itu sampai menjelang tidur dicicil tuh minum sedikit-sedikit tapi sering Ntar gitu. pipis-pipis tidurnya, dok. Kan jangan sebelum tidurnya dong. Makanya jangan sebelum tidur langsung Hmm. 2-3 gelas, tapi dicicil kan dari maghrib kira-kira jam 6, Hmm. jam 7, jam 8, jam 9 kan ada banyak waktu gitu. Oke, oke. Dua gelas, Karena dua kalau gelas, langsung dua dicicil, gelas gitu. kalau langsung langsung diborong, ginjalnya capek juga. Terus berbukanya juga dengan minuman yang tidak membahayakan si ginjal itu sendiri. Minuman yang berbahaya untuk ginjal apa? Hmm. Soda, Oke, soda coret. soda caret. Terus Hmm. kalau sahur, sahurnya juga diusahakan ada minumnya dan makanan-makanan yang tinggi cairan kayak buah dan sayur itu Hmm. tadi. Hmm. Terus makanan-makanan yang menguras cairan kayak misalnya yang Hmm. asin-asin, yang terlalu manis itu coret. Oke. Terus makanan yang minuman yang mengandung kafein kalau berlebihan coret. Karena kafein itu lucu, kalau dia diminum sedikit dia baik untuk kesehatan ginjal, tapi kalau diminum berlebihan dia bisa menyebabkan dehidrasi, dan seperti kita tahu kalau dehidrasi itu kalau berkepanjangan dan Hmm. sering Hmm. itu bisa menyebabkan gangguan ginjal gitu. Oke, oke. Bagaimana dengan kalau buka puasa itu nggak pakai teh manis itu lemes, dokter? Nggak afdol. Sebetulnya kita tidak perlu memusuhi gula, dalam arti memang gula itu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terlalu sering itu buruk. Hmm. Tapi gula itu bukan musuh kita gitu. Sama kayak air. Kalau sedikit kita bisa pakai buat minum, bisa buat nyiram pohon, bisa buat bebersih gitu. Tapi kalau banyak jadinya banjir Hmm. kan. Hmm. Nah, Hmm. sama gula juga begitu. Kalau dalam jumlah ya sedikit nggak bermasalah. Tapi kalau dalam jumlah yang besar dalam waktu yang tidak tepat itu jadi salah. Nah, kalau saat kita setelah puasa itu kadar gula udah sangat rendah karena kita nggak makan Hmm. sekitar 13 sampai 14 Ya, jam, ya, ya. itu tubuh kita udah gula darahnya tuh udah turun gitu. Jadi kalau mau dikasih teh manis masih boleh apabila orang tersebut memang tidak ada kontraindikasi untuk minum minuman yang manis Hmm. dari gula pasir Hmm. gitu. Kontraindikasinya apa? Kalau dia memang ada sakit gula dan gulanya memang tinggi, ya tidak disarankan untuk berbuka dengan
gula pasir, teh dengan gula pasir gitu ya. Gula pasir, gula Jawa, gula aren, gula batu, madu itu sama aja. Cuma beda tipis doang gitu. Jadi itu sama-sama digolongkan sebagai gula tambahan. Jangan cengar-cengir. Itu bersaudara semua ya gula gitu. Aduh. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan Mhm, berarti nggak mhm. boleh. Tapi kalau misalnya mau pilihan yang lebih afdol, sebetulnya berbuka dengan kurma itu sangat baik karena kurma itu banyak mengandung uh, gula buah yang bisa segera digunakan untuk membuat kita anti lemes gitu Mhm, ya. mhm. Terus di dalamnya juga ada vitamin, ada mineral yang bisa juga ujung-ujungnya kalau kita mencukupi kebutuhan vitamin dan menjaga asupan mineral, itu ujung-ujungnya menjaga kesehatan ginjal juga. Oke.